misalnya ya kalau untuk yang titrasi redox. Kemudian ada standar, ini kita tahu bahwa standar itu nanti dipakai untuk ngitung kadarnya analit pada sampel. Sehingga standar itu harus betul-betul kita ketahui dengan pasti berapa konsentrasinya, berapa jumlahnya, berapa kadar. Precisely known ya, sehingga biasanya standar itu kita buat sendiri kalau nggak sudah disiapkan ya. Tapi yang pasti ini karena harus tahu precisely jumlahnya, maka harus diawali dengan proses nimbang ya, mengetahui jumlahnya. Komponen yang ketiga adalah indikator atau indikator, di mana fungsinya itu sebetulnya membantu kita melihat secara visual kapan reaksinya sudah selesai, reaksi redoxnya wis komplit ya, sudah selesai. Artinya kalau sudah selesai kan berarti titrasinya harus dihentikan. Nah, sometimes kita nggak bisa lihat perubahannya karena titran apa standarnya bening, sampelnya bening, hasil reaksinya bening juga, jernih juga, nggak ada petunjuk apapun gitu ya. Sehingga kita tidak tahu bagaimana melihat reaksinya sudah sempurna atau belum. Maka kemudian dibutuhkan indikator. Biasanya indikator ini mainnya adalah dari visual ya. Bagaimana kita bisa melihat perubahan visual sebelum dan sesudah titik akhir titrasi. Karena ya. Nah, demikian juga di redox nanti itu kita akan melihat adanya perubahan warna. Kalau di asam basa, ya perubahan warna dari indikator itu disebabkan karena memang pH-nya beda, gitu kan? Endpoint pada asam basa biasanya kan ditandai dengan peningkatan pH yang sangat tinggi, gitu ya, sangat besar, sehingga pH dari asam jadi basa, basa dari jadi asam, gitu, sehingga indikator yang dipakai itu akan berubah warna karena memang indikator ini akan memberikan warna yang berbeda pada kondisi asam dan basa. Sedangkan pada redox, perubahan warna itu terjadi karena adanya reaksi pembentukan kompleks atau senyawa kompleks antara indikator dengan apakah itu analit ataukah tidak ya. Jadi warna indikator yang bebas tidak terikat dengan analit itu beda dengan warna senyawa kompleks antara indikator dengan analitnya. Ya, itu yang di mekanisme perubahan warna pada indikator titrasi redox. Nah, ini juga sekedar mengingatkan lagi, kita punya dua macam standar. Tadi kan standar itu diketahui persis berapa kadarnya ya. Ada standar primer ya, dan ada standar sekunder. Nanti Anda ingat-ingat lagi di kimia dasar ya, waktu kita belajar tentang asam basa. Ya. Oke, nah sekarang kita mau masuk nih di redox itu ada banyak metode yang didasarkan pada titrasi redox, reaksi redox ya. Ada permanganometri, ada bromometri, ada dikromatometri, serimetri, iodatometri, bromatometri, dan lain. Masih banyak lagi. Tapi mungkin dalam lingkup kita pelajari, minimal kalian tahu minimal 5 metode yang di atas ini ya. Nanti yang lainnya bisa sambil, dan ini yang paling banyak dipakai di dunia farmasi juga, di farmakope masih ada minimal gitu ya. Dan dari namanya ini Anda bisa memprediksi ini yang dipakai standar reduktor atau standar oksidatornya yang mana, pakai apa sih gitu ya. Pasti standarnya menggunakan iod ya, iodin ya. Baik, kita lihat. Jadi titrasi iodometrik itu adalah titrasi yang didasarkan pada reaksi redox gitu ya, dengan menggunakan iodin I2 sebagai oxidizing standard, sebagai oksidator standar yang bersifat oksidatif. Ya, tadi yang sebagai standar yang diketahui precisely konsentrasinya berapa. Sehingga disebut dengan iodimetri. Tetapi ada juga yang menggunakan iodida ion ya sebagai titran. Sehingga kita kenal dua istilah, iodimetri kalau ini titrannya iodin, atau iodometri kalau iodida. Prinsip reaksinya adalah iodin kalau ditambah dengan iodida berlebih ini akan membentuk triiodida.
Natriiodida inilah yang akan melepaskan elektron sehingga menjadi iodida. Ini prinsip reaksi redoks pada iodida, ya. Nah, indikator yang dipakai adalah amilum. Karena apa? Karena kompleks antara ini triiodida dengan amilum itu akan membentuk kompleks yang berwarna apa? Ada yang tahu? Biru. Larutan amilum sendiri ada warnanya nggak? Oh, udah Nah, praktikum warnanya ya. kayak bening Hmm? gitu. Kenapa? Warnanya bening gitu. Amilum udah Bening tidak banget berwarna gitu. ya. Oke. Terus kalau dia udah membentuk kompleks dengan triiodida akan membentuk warna apa? Biru, Ibu. Warna apa? Triiodometri? Warna Gimana? biru yang stabil. Ya, ya, biru tua gitu ya. Dark blue. Wah, itu karena eh, adanya ikatan antara amilum dengan iodin. Ya, kalau nggak ada ini ya amilumnya nggak berwarna. Oke. Nah, cara titrasinya itu kita bisa menggunakan dua macam teknik titrasi ya, dengan cara langsung maupun tidak langsung. Kalau cara langsung, maka I2 itu akan bereaksi langsung dengan analit pada sampelnya ya, dan itu membutuhkan pH asam. Beberapa reaksi dengan I2 yang bisa dititrasi langsung itu untuk menetapkan misalnya tiosulfat, arsenik ya. Arsenik ini bisa digunakan untuk racun ya. Kalau kalian ingat beberapa kasus pembunuhan yang menggunakan arsen ya, seperti yang tahu nggak, mengikuti berita nggak? Meskipun mahasiswa farmasi juga harus kenal dengan kejadian di luar farmasi ya, karena sebetulnya mungkin ada kaitannya juga ya. Antimon, sulfida, sulfit timah, dan juga ferrosianida. Ya, ini biasanya ditetapkan dengan cara langsung. Sedangkan cara tidak langsung itu menambahkan Ki berlebih untuk menghasilkan I2. Jadi kalau di sini tuh titranya langsung larutan I2, iodin. Ya. Sementara kalau yang di bawah ini I2-nya akan bereaksi dengan senyawa, kemudian kelebihannya dititrasi dengan natrium disulfat. Misalnya begitu ya. Jadi ada cara langsung dan ada cara tidak langsung. Nah, ini yang kalian kerjakan di praktikum ya, menentukan kadar vitamin C dengan indikator amilum 1%. Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak 1% di sini itu maknanya apa ya? Ini penting ya. Nanti kalau kalian ngitung-ngitungan itu persen gitu, kalau tidak keterangan apa-apa di sini nih maknanya apa nih 1% di sini? Nah, antara 1 ml atau 1 gram amilum per 100 mili larutan, Ibu. Ya, ya kita pasti kalau nggak ada informasi apapun, kalian ingat lagi ketentuan umum yang ada di farmakopeia. 1% itu artinya 1 gram per 100 mili. Ya, 1 gram per 100. Jadi amilumnya dibuat dengan konsentrasi sekian. Oke, prinsip reaksinya seperti ini. Anda bisa lihat ya. Yang pertama ini kan Anda waktu itu titrannya adalah KiO3 ya. Titrannya KiO3, sementara di dalam larutan sampel Anda tambahkan larutan Ki dan HCl untuk membuat suasana asam. Ya. Di sini tujuannya KiO3 adalah supaya bereaksi dengan imin dari dalam yang ditambahkan, yang kalian tambahkan ya, sehingga akan terbentuk I2 atau iodin ya. Kemudian iodinnya ini akan bereaksi dengan vitamin C. Ya, sehingga kita kalau kita lihat tidak ada warna apa-apa karena iodinnya bereaksi dengan vitamin C. Tapi kalau Anda perhatikan kan sebetulnya larutan iodin itu ada warnanya sebetulnya ya, warnanya coklat
coklat kuning gitu ya. Kalau seandainya tidak menggunakan amilum pun sebenarnya kita masih bisa membedakan, cuman memang akan lebih mudah melihat perubahan warna dari tidak berwarna menjadi biru tua dibandingkan kalau kita melihat perubahan warna dari tidak berwarna ke kuning ya. Mungkin kalau kuningnya tua banget kita akan susah melihat. Ya. Oke, jadi seluruh I2 yang terbentuk Anda tambahkan KIO3 tetes per tetes, mili per mili dari buret, itu akan bereaksi dengan I- yang di dalam sampel membentuk I2, kemudian langsung I2 yang terbentuk langsung bereaksi dengan vitamin C. Begitu seterusnya ya. Hingga kita melihat ada perubahan warna. Nanti menjelang endpoint kan makin dikit nih vitamin C-nya. Ya kan? Sehingga ada kemungkinan I2 bertemu molekul I2 dengan ini vitamin C kan menjadi semakin agak susah, sehingga kalian mungkin nanti pada saat menjelang endpoint akan mulai lihat ada warna biru yang terbentuk tapi terus hilang ya. Tambah lama warna birunya akan semakin lama sulit hilangnya, tapi masih bisa hilang karena ternyata masih ada kan digojok, kan perlu digojok kalau kalian digojok, dikocok gitu ya, sambil titrasi dikocok supaya bisa bereaksi dengan sisa-sisa vitamin C yang ada. Nah, begitu vitamin C-nya sudah nggak ada sama sekali, habis, maka berikutnya ketika diteteskan atau ditambahkan titran, KIO3 ketemu I- terbentuk I2, nggak ada yang nangkep, nggak ada reaksi lagi dengan vitamin C karena udah habis endpoint-nya. Maka kemudian dia akan bereaksi dengan amilumnya. Sehingga terbentuk kompleks I3 minus ini dengan amilum. Sebetulnya ada komponen di dalam amilum yang bereaksi ya, bukan amilum itu kan terdiri dari beberapa, ada amilopektin, ada amilosa gitu ya. Yang bereaksi dengan I3 minus ini yang amilosa. Bentuk kompleks gitu ya. Jadi kemarin ada yang bertanya pada waktu praktikum itu, Bu, bagaimana caranya supaya nggak kebablasan gitu. Maksudnya endpoint-nya nggak terlewat, nggak kelebihan banyak. Ya saya bilang karena hati-hati. Nah kalau iodometri yang kalian lakukan itu kan sampelnya ditimbang, bukan dipipet ya, betul? Nah kalau ditimbang maka ada potensi nimbangnya sama persis kan dengan yang timbangan, antar timbangan 1, kedua, ketiga pasti susah untuk bisa betul-betul sama gitu ya. Sehingga pasti akan ada perubahan juga di volume titran yang dibutuhkan. Wong jenenge namanya aja berubah jumlahnya kan, beratnya tambah atau kecil, lebih kecil, sehingga pasti jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai endpoint juga, sehingga perlu diperhatikan pada waktu literasi yang pertama nimbangnya berapa, dapatnya berapa mili, endpointnya nanti yang kedua diperhatikan nimbangnya lebih banyak apa lebih sedikit. Kalau lebih banyak berarti ada kemungkinan bisa nambah sedikit, tapi kalau hampir sama ya berarti harusnya kurang lebih sama. Sehingga menjelang volume endpoint ya hati-hati nambahkan titrannya 1 tetes kayak, atau kalau perlu setengah tetes kayak udah pernah lihat video saya yang saya bagikan pada waktu asam basa, bagaimana membuat setengah tetes untuk ditambahkan ya. Tetapi karena warna biru itu berasal dari amilum plus I3 min, ya kan? Dan amilumnya itu sudah jelas konsentrasinya 1%, sehingga kita nggak akan dapat warna biru muda. Ini kan kelebihannya kan sedikit enggak ya, pasti warnanya langsung blek gitu karena amilumnya kan banyak. Begitu vitaminnya C habis kan yang di larutan cuma ada amilum doang gitu kan yang siap reaksi. Sehingga pasti ya kecuali kalau konsentrasi amilumnya diturunkan mungkin menjadi lebih mudah. Artinya kita nggak bisa nyari kayak asam basa itu supaya nggak kelewat kan kita targetnya pink muda yang stabil gitu ya. Tetapi kalau iodometri nggak bisa karena begitu larutannya habis yang tersedia di larutan hanya sisa amilum aja. Sehingga begitu ada kelebihan I3 ya pasti langsung berwarna biru pekat, biru tua maksud saya ya. Oke, itu prinsip reaksi dari iodometri dari tidak berwarna menjadi berwarna. Dan kalian sudah tahu mengapa kemudian menjadi berwarna. Ya. Selanjutnya
Nah, ini ada prosedur bagaimana cara membuat KIO3. Ya, kalian juga sudah buat resume kan kemarin ya, bagaimana mengapa kok KIO3 itu perlu diperhatikan. Nah, karena KIO3 nanti dipakai untuk membentuk I2. Ya, sehingga dan I2 ini nanti dipakai untuk bereaksi dengan subanalitnya ya, sehingga I2 ini harus kuantitatif. Karena I2 harus kuantitatif, maka KIO3-nya juga harus kuantitatif, dibuat sebagai standar. Karena itu pada waktu di lab, meskipun Anda nggak membuat sendiri KIO3, tapi Anda diinformasikan, diberitahu konsentrasinya KIO3 yang dipakai berapa normal, itu kan? Karena harus kuantitatif, sehingga I2-nya juga bisa kita kuantitatifkan. Gitu ya. Ini prosedurnya. Saya rasa tidak ada kesulitan karena saya rasa semua sudah melakukan ya, mulai dari menimbang secara langsung, ini perlu diingat kembali kenapa langsung, kemudian membuat sediaan sampelnya dan kemudian bagaimana mentitrasinya ya. Ini kondisi akhir titrasi yang tuanya sampai hitam ya, karena memang seperti itu. Kemudian prosedur titrasinya, saya rasa kalian juga sudah tahu. Di kita memang selalu titrasi dimulai dari 0 ya, supaya konsisten dan supaya hasilnya tuh tidak meragukan. Tadi mulai dari berapa ya? Salah keliru ya. Tapi kalau kita sudah selalu dimulai dari 0, maka kita akan lebih kuantitatif kan ya. Kemudian di dalam sampelnya ditambahkan setengah mili KI 1%, ini juga ada kuantitatifnya gitu ya. Ditambah HCl dan ditambah larutan amil. Kemudian sampelnya ditimbang kurang lebih 500 mg. Kemudian ditambah aqueous. Kemudian sebelum dititrasi semua reaksi ditambahkan. Baru kemudian dititrasi hingga endpoint-nya timbul warna biru. Ini kurang tua ya birunya ya. Nah, bedanya dengan titrasi yang mungkin di lainnya kalian menggunakan rumus V1, N1 sama dengan V2, N2 seperti itu. Maka pada titrasi iodometri ini Anda menggunakan kesetaraan, yaitu di mana 1 ml KiO3 0,1 normal setara dengan 8,806 mg vitamin C. Dan ini sangat lazim kita temui di farmakope Indonesia. Bahkan mungkin semuanya seperti itu ya. Semua model penetapan kadar titrasi yang ada di farmakope biasanya dihitung berdasarkan kesetaraan seperti ini. Nah, yang menjadi titik kritis kalau kita menggunakan kesetaraan adalah kesetaraan ini ada S dan K. Ya, maksudnya S dan K itu kan syarat dan ketentuan harus berlaku gitu ya. Kayak kalau kalian mau beli apa, ada bonus ini tapi S dan K gitu ya. Ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya adalah ya kesetaraan ini hanya berlaku pada kondisi ini saja ya. Ya tidak akan bisa berlaku di luar kondisi ini. Sehingga kalau KiO3-nya itu tidak 0,1 normal persis, maka harus dikonversi, harus disetarakan dulu ke 0,1 normal supaya S dan K-nya tadi, syarat dan ketentuan yang berlaku itu terpenuhi. Ya. Jadi itu titik kritisnya kalau perhitungan menggunakan kesetaraan. Tapi saya bisa pastikan bahwa semua titrasi yang ada di khususnya iodometri ya, yang ada di farmakope itu pasti pakainya kesetaraan. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand ya, supaya berlama-lama.
Oke, nah ternyata di farmakope Rusia pun prosedur untuk penetapan kadar vitamin C ini serupa dengan yang kita lakukan di praktikum atau memang mungkin praktikumnya mengacu ke sana ya. Dan sama juga menggunakan kesetaraan. Ya. Oke, kemudian ada lagi ini penetapan kadar vitamin C. Nah, ini FI edisi 6 ya. Yang tahun 2000, tahun berapa? Ada yang ingat FI edisi 6 tahun berapa? 2020, Ibu. Ya. Nah, ini dimulai dari pembuatan baku KIO3, kemudian ada penetapan kadar sampelnya ya. Penetapan kadar sampelnya seperti ini. Pembuatan baku KIO3 ini caranya ya. Kalian waktu minggu lalu kan udah baca referensi ya, bagaimana kita bisa menyiapkan KIO3 dengan benar, apa kendalanya gitu kan. Nah, ini caranya seperti ini. Di farmakope diatur gitu ya, harus nimbang berapa, dilarutkan berapa gitu. Kemudian prosedur penetapan kadar sampelnya. Sampelnya ditimbang 400 mg, kemudian ditambah Aquade 100 ml, ditambah 2 ml H2SO4 2 normal. Jadi sini dipakainya asamnya untuk membuat suasana asamnya dipakai H2SO4 ya. Lalu indikator amilum dititrasi dengan larutan I2 0,1 normal. Jadi I2-nya tidak didapatkan dari hasil reaksi KIO3 dengan imin 9 ya. Di sini langsung dipakai larutan I2 0,1 normal. Tapi ternyata juga diperlu kesetaraan ya. Dan kesetaraannya sama dengan yang tadi 1 ml I2 0,1 normal itu setara dengan 8,806 mg vitamin C. Ya, prosedurnya agak berbeda dengan yang kalian lakukan di laboratorium, tetapi sama-sama menggunakan kesetaraan. Ya. Kalau melihat teknik ini, maka kita bisa simpulkan bahwa pada Farmakope Indonesia 6, teknik yang digunakan adalah titrasi langsung atau tidak langsung. Langsung ya, betul. Karena di sini kita nggak bikin I2 lagi, I2-nya udah langsung kita gunakan sebagai standar dan dia langsung bereaksi dengan apa namanya senyawanya, ya. Oke. Ada pembakuan. Nah, mengapa harus dibakukan gitu ya? Karena I2 ya memang tidak gampang banyak titik kritis ya kalau kita mau menggunakan larutan I2. Dan ada dengan tiosulfat pembakuannya ya. Ini lebih banyak tahapannya kalau kita menggunakan prosedur dari Farmakope Indonesia 6. Yang kalian lakukan di lab itu adalah sesuai dengan Farmakope Rusia ya. Tapi nanti prinsipnya sama saja. Baik. Contoh yang lain yang ada di Farmakope itu yang menggunakan metode iodometri adalah penetapan kadar isoniazid dalam sampel ya. INH ya, obat untuk TBC ya, barangkali ada yang pernah mendengar. Ini ada prosedurnya di sana dan Anda juga bisa lihat di sini langsung digunakan larutan I2 ini sebenarnya berwarna, warnanya itu kuning kecoklatan gitu ya. Mungkin kalau konsentrasinya cukup itu kita nggak perlu pakai indikator bisa melihat perubahan warna itu ya. Kemudian di adalah kelebihan I2. Ya, menggunakan tapi tetap digunakan indikator amilum seperti itu ya. Ini contoh penggunaan penerapan iodometri pada bahan obat. Oke, kemudian contoh yang lain metamisol ya.
Metamisol ini di FI6 ini ditetapkan kadarnya dengan prosedur seperti ini. Ya. Selalu ditimbang ya, timbang sama, nanti Anda perhatikan lagi ya, maksudnya timbang seksama. Diingat-ingat farmakope ya. 200 mg zat, lalu ditambahkan HCl. Ya, kemudian dititrasi dengan iodium. Jadi titrannya adalah iodium. Kemudian menggunakan magnetic stirrer ya, ini sambil diaduk begitu supaya tidak mengendap. Kemudian mendekati akhir titrasi ditambahkan indikator amilum. Kanji itu kan amilum ya. Kemudian titrasi hingga warna biru tidak kurang dari 2 menit, artinya stabil ya. Suhu larutan selama titrasi dipertahankan tidak lebih dari 10 derajat. Kemudian di bawah ini disampaikan adanya kesetaraan di mana setiap mililiter iodium 0,05 normal itu setara dengan 16,67 mg metamisol natrium ya. Nah, di sini ada yang menarik nih, yang agak beda mungkin dengan prosedur yang kalian jalani, yaitu kanji atau larutan amilumnya itu ditambahkan tidak dari awal, tetapi mendekati akhir titrasi. Ada yang tahu nggak mengapa begitu? Kenapa kok? Kan endpointnya sama ya, dari tidak berwarna kemudian menjadi berwarna biru. Ada yang mungkin punya pemikiran mengapa kok kanjinya di literasi di akhir? Nah, ya, ada yang mau coba jawab? Takbir, Muhammad Takbir, ada ide? Alia Dianti punya ide? Alia Dianti ada nggak? Angelina Valery ada? Jiba Rahma? Ibu, saya mau mencoba jawab. Apa? Mungkin buat yang di awal-awal kenapa nggak ditambahin di akhir? Mungkin di awal karena kompleks, saya bingung nyebutnya, iodida atau iodatnya masih terlalu kuat sehingga mungkin kalau ditambahin dari awal tidak akan terlalu memberikan efek. Saya rasa seperti itu. Karena yang di apa ditambahkan iodin, kemudian di dalam kalau sudah ditambahkan amilum terlebih dahulu, dikhawatirkan reaksi dengan amilum dulu gitu ya. Bereaksi dengan iodinnya dulu gitu ya. Sehingga apa namanya? Tidak bereaksi dengan analitnya
ya. Memang kompetisi ya. Jadi apakah nanti iodinya itu akan lebih suka ke amilum atau lebih suka ke senyawanya. Nah, itu bergantung senyawanya. Jadi supaya ini mencegah eh, I2-nya langsung bereaksi dengan amilum, maka amilumnya ditambahkan di belakang mendekati TAT ketika semua analitnya sudah mulai habis. Ya, makanya sebenarnya itu tadi juga alasan mengapa kalau kita pakai titrasi redox itu kita titrasinya nggak cuma sekedar digoyang-goyang ya, tapi harus digocok, itu kocok kuat, ya, itu supaya apa namanya, kalau ada yang terikat dengan iodin dengan amilumnya itu masih bisa lepas. Ya. Oke, saya kira betul ya jawabannya, antisipasi terhadap hal itu karena memang kompetitif gitu, iodinnya mau suka kemana, mau ke metamisolnya atau mau ke amilumnya, kan kalau lebih suka ke metamisol sih aman gitu, tapi kalau lebih suka ke amilum maka kita bisa mendapatkan data yang salah ya. Oke, yang lainnya lagi ini kandungan antiseptik dalam pembalut ya. Jadi ada eh, apa ini? Aminakrin hidroklorida. Jadi prosedur untuk titrasi redox tidak hanya untuk bahan awal ya. Bahan awal itu bahan baku, bahan yang akan digunakan untuk produksi obat kayak tadi misalnya metamisol, bahan baku metamisol atau tadi ada INH ya dalam sediaan injeksi, tapi juga bisa untuk menentukan bahan aktif di dalam sediaan ya. Tadi pada injeksi INH dalam injeksi aminakrin hidroklorid dalam pembalut ya. Dan di bawah Anda bisa lihat juga bahwa digunakan kesetaraan. Baik, nah sekarang saya punya latihan soal ya. Di sini ini saya pakai model soal seperti ini yang ada kasus, ada cerita gitu ya. Ini adalah sedikit contoh tentang soal yang menggambarkan uji kompetensi yang nanti kalian akan hadapi di profesi ya, di program profesi. Sebelum Anda disumpah, diambil sumpahnya sebagai apoteker, kan Anda harus lulus uji kompetensi dulu ya. Nah, model soalnya adalah seperti ini. Jadi ada praktek di wahana prakteknya, apakah di industri, apakah di rumah sakit, apakah di apotek, apakah di laboratoriumnya Balai Besar POM misalnya ya, yang menggambarkan praktek kefarmasian. Nah, di sini seorang apoteker industri farmasi melakukan penetapan kadar bahan baku, bahan awal ya. Bahan awal vitamin C yang akan digunakan untuk produksi vitamin C dengan kekuatan 100 mg. Ya, metodenya menggunakan iodatometri. Prosedurnya seperti ini. Bahan baku awalnya ditimbang 100,5 mg, kemudian ditambahkan air, kemudian ditambahkan beberapa reaksi seperti yang sudah kalian lakukan di praktikum, lalu dititrasi dengan menggunakan KIO3 0,1005 normal. Data titik akhir titrasinya adalah 12,35 mili. Ya. Kemudian digunakan kesetaraan di mana 1 ml KIO3 0,1 normal setara sekian gram vitamin C. Kemudian ada 3 hal yang harus ditentukan. Yang pertama, berapa volume ekuivalennya. Karena tadi saya sudah sampaikan kesetaraan itu berlaku syarat dan ketentuan ya. Jika tidak persis kondisinya dengan ini, maka harus dikonversi. Nah, di sini kita lihat KIO3-nya enggak 0,1, tapi 0,1005 normal. Sehingga perlu dicari berapa volume ekuivalen yang setara dengan KIO3 0,1 normal. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, berapa persen berat dari vitamin C. Jadi kadar akhirnya berapa ya.
Dan yang terakhir di farmakope disampaikan bahwa awal untuk bahan baku vitamin C itu tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari etiketnya, dari labelnya. Maka apakah nanti jawaban pada vitamin C itu menunjukkan sampelnya memenuhi syarat atau tidak, ya? Coba kalian hitung ini, kalian kerjakan ini, saya beri waktu 10 menit, nanti yang sudah selesai bisa memberikan jawaban. Ya, sambil nunggu ini di tempatnya sudah adzan isya. Ya. Oke, 10 menit ya. Silakan dihitung. Nanti kalau saya tunjuk bisa menyampaikan jawabannya.
Ya, sudah ada yang selesai? Yang bisa menjawab pertanyaan A? Dua belas koma 41175. Gimana caranya, Angelina? Pakai V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Ini saya kok putus-putus ya, Angelina? Yang lainnya bisa dengar nggak ya? Bisa, Bu. Oh, bisa ya? Ya wis, kalau bisa didengar. Eh, ya, silakan lanjutkan, Angelina. Gimana? Pakai V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. V1-nya dicari, N1-nya 0,1, V2-nya 12,35, N2-nya 0,1005, kemudian dikalikan jadi 12,41175. Jadi dapatnya kesetaranya 12,41 ya. Iya, Betul. 12,41 ya. iya, Bu. Ada yang punya jawaban yang lain? Iya, kasih. Ada yang lain?
Kalau saya caranya agak sedikit berbeda, Bu. Silakan. Dari siapa? Kayak B1N1, tapi jadinya 1 kali 0,1 sama dengan 0,1005 X. Itu jadi, maaf Bu, saya ulangi, 1 kali 0,1 sama dengan 0,1005 X, terus nanti X-nya ketemu 0,995025 ml. Jadi 0,995 ml KiO3 0,1005 N setara dengan 0,008806 gram vitamin C. Nah, jadi KiO3 0,1 normanya berapa? 0,9? Ya, berapa tadi itu? Iya, Bu, 0,995. Oke, ada yang punya perhitungan lain lagi? Saya izin menjawab, Bu. Silakan. Jadi untuk perhitungan Kak Darisman. saya ini Bentar. Panggilanmu Kak Darisman apa Wahyu apa Rama? Kak Darisman aja, Bu. Oh, Kak Darisman aja. Ya, silakan. Jadi untuk perhitungan saya 12,35 dikali 0,1 sama dengan X kali 0,1005. Jadi nanti untuk volumenya 12,27 ml. 12,27. 29 nih, Bu. 29. Oke. Satu lagi saya buka kesempatan. Wis. Ternyata bisa berbeda-beda ya. Nggak apa-apa, ini artinya berkembang pola pemikiran gitu ya. Saya senang. Ya, kita punya 3 opsi jawaban tadi itu ya. 12,41, 0,9, dan 12,29. Baik. Apa namanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan A, ini kita mesti ingat ya, yang yang bereaksi atau yang secara realnya itu bereaksi dengan sampel kan yang 12,35 ya. 12,35 0,1005 normal. Kalau ini ditanya, kalau kita bicara tentang jumlah yang bereaksi kan pasti mol atau milimol ya jawabannya. Kalau kita dapatkan volume titrannya 12,35 mili dengan konsentrasi 0,1005 normal, itu kira-kira kita bisa ngitung molnya nggak? Jumlah yang bereaksi berapa gitu, kita bisa ngitung nggak? Bisa. Bisa berapa? Jadi kan sebetulnya jumlah yang bereaksi itu kan harus sama ya antara yang 0,1 normal dengan 0,1005. Kita kan hanya konversi dari yang 0,1005 menjadi 0,1. Ini aku kalau mau nulis itu pakai apa ya? Anotasi ya. Oke. Kalau mau ke teks. Bentar. Ini kan jumlah yang bereaksi itu adalah 0,1005 ya kali 12,35 kan? Nah, 12,35. Ini adalah sama dengan mau kita rubah ke 0,1 kali
Y mililiter. Kan gitu ya. Ini yang bereaksi. Sekarang kita merubah ke 0,1. Kalau cara seperti ini, hasilnya berapa Y-nya? 12,41. 12,41. Ya. Logikanya adalah kalau dengan 0,1005 kita bisa dapatkan 12,35, maka kalau ininya dibuat menjadi lebih encer 0,1, maka kita perlu volume yang lebih banyak kan untuk mendapatkan jumlah yang bereaksi sama. Ya. Oke. Jadi logikanya seperti itu sehingga ini yang dipakai. Maka kita dapat 12,41 KiO3 0,1005. Baik, sekarang yang B ada yang sudah bisa jawab. Kalau kita punya 12,41 berarti kan kita tinggal kalikan aja kan sama kesetaraannya. 12,41 kali 0,008806 gram. Nah, sekarang berapa persen itu berat jadinya? Dengan tadi sampelnya yang ditimbangkan 100,5 miligram. Ada yang sudah ketemu? Silakan. Saya coba, Bu. Selin. 8,76%. 87,6. 108. Oh, 108. Ya. 108. 0,76%. 108,76. Ini caranya gimana tadi? 12,41 kali Dengan yang kan 0,8806 ya. Dapatnya dapatnya 0,1093 gram. 10,93 gram. Kemudian ini dikalikan dengan dibagi dengan 0,1005 Iya, benar, Bu. kali 100%. Ya, ketemunya 108,76%. Ada yang punya jawaban lain? Semoga betul ya. Sudah ketemu jawaban yang B. Lalu yang C dengan jawaban ternyata yang C ini berapa? Apakah memenuhi syarat atau tidak tadi dengan jawaban yang sudah didapat di B? Memenuhi, Bu. Nanti kalau Anda kerja di industri, ini jadi bagian dari pekerjaan apoteker yang di QC gitu ya. Menerima sampel bahan baku dari vendor, terus kemurniannya sudah spesifikasinya udah di state, tidak boleh kurang dari 90% kemurniannya dan tidak boleh lebih dari 110%. 90,0 dan 110,0%. 0 itu ada maknanya ya, ada artinya. Terus ini dicek gitu kan, barang datang nggak bisa langsung masuk pabrik gitu, dia ditaruh di ruang karantina dulu, harus dibuktikan dulu identitasnya benar memenuhi syarat, baru boleh disimpan di gudang. Nanti yang memutuskan siapa? Apoteker dari QC. Oh, oke, ini cocok sama spek, hasilnya sesuai, rilis. Ya, jadi nggak hanya bisa sekedar mungkin yang melakukan penimbangan kan bukan apoteker ya, yang melakukan penimbangan analisnya, yang menentukan kadarnya analisnya, yang melakukan titrasi bukan apoteker mungkin ya. Ada juga yang kalau pegawainya nggak banyak bisa jadi ya. Terus tapi yang memutuskan pasti apoteker, ini boleh masuk gudang apa enggak nih bahan bakunya nih. Nah, di pertanyaan C itu adalah kewenangan apoteker. Nah, sudah semester 3 kan ya kalian. Nah, sudah harus mulai mengenal kewenangan-kewenangan dari seorang apoteker. Dalam hal ini di industri farmasi ya. Gimana? Kita mau memutuskan apa nih yang C memenuhi syarat masuk gudang atau tidak memenuhi syarat, kembalikan ke vendor. Maksudnya. Berarti jawabnya 108,76. Memenuhi syarat, Bu. Memenuhi syarat. Ya, karena persyaratannya tidak kurang dari 90,0 dan tidak lebih dari 110,0. Tadi saya mengingatkan
koma 0 itu ada maknanya ya. Di sini nih ada maknanya. Bentar. Oh, saya 9,0 ini ada maknanya. Artinya apa? Ini boleh ada pembulatan, ya kan? Artinya apa? Kalau mau dibulatkan tidak boleh kurang dari 90,0, tidak boleh lebih dari 100,0. Artinya Anda bisa mendapatkan angka perhitungan itu sampai paling sedikit 2 angka di belakang koma ya kan, supaya bisa membulatkan ke komanya. Jadi kalau misalnya dapatnya 110,21, boleh memenuhi atau tidak? Tidak memenuhi, Ya, Bu. ya, karena pembulatannya 110,2 gitu kan. Tapi kalau misalnya 109,98 juga di Memenuhi. atas ya, masih memenuhi tapi sudah di batas atas karena pembulatannya akan 110 persis ya, persis. Tapi tidak lebih ya. Jadi hati-hati kalau seperti di sini misalnya 89,98 ya bisa masuk. Tapi kalau 89,43 misalnya ya bisa masuk. Ya, jadi hati-hati dengan pembulatan. Baik, saya kira itu untuk iodimetri. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, saya lanjut ya ke metode berikutnya. Bu, permisi saya juga bertanya. Silakan, silakan, G. Untuk yang tadi berarti kalau yang ion yang secara tidak langsung itu baku primernya KiO3 atau yang lainnya? Kalau yang tidak langsung baku primernya memang KiO3, tetapi KiO3 ini nanti kan pasti bereaksi dengan Ki ya di sini untuk membentuk I2. Sehingga reaksinya antara I2 dengan sampelnya. Makanya tadi di yang Farmakope Indonesia itu kan kesetaraannya 1 ml I2 0,05 normal ya kalau saya nggak salah. Setara dengan 0 sama dengan kesetaraan ini ya. Sementara yang di Rusia itu yang dipakai kesetaraan kan KiO3. Padahal mestinya yang bereaksi kan I2 ya. KiO3-nya ini nanti akan bereaksi dengan Ki. Tetapi sudah mengalami perhitungan, sudah disesuaikan bahwa ternyata kesetaraannya KiO3 itu sama dengan kesetaraannya I2. Gitu. Itu kan pertanyaannya ya? Apa saya salah menangkap ya? Iya, betul. Lalu kalau yang Ya. langsung, Bu, yang langsung itu ada yang pembakuan I2 sama pembakuan tiosulfat. Kalau Itu yang baku primer sama baku karena tadi syarat untuk menjadi I2, menjadi baku primer, itu kan kita mesti tahu persis berapa konsentrasinya gitu ya, tadi precisely. Kalau kita gunakan I2 sebagai standar atau sebagai baku primer, ini kita nggak bisa mendapatkan jumlah yang benar. Mengapa? Nanti Anda baca di referensi yang kemarin kalian buat itu. Antara lain adalah iodin itu salah satu kelemahannya apa? Mudah menguap. Ya, betul nggak? Iya. Ya, sehingga kita akan sulit untuk bisa mendapatkan konsentrasi yang sebenarnya. Karena itu perlu dibakukan dengan antara lain salah satunya dengan tiosulfat. Sama seperti waktu kalian membakukan NaOH dengan asam oksalat. Gitu, Beatrix? Iya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Gitu ya. Betul itu nggak yang dimaksud? Benar ya? Betul, ya betul. Ya. Makanya memang pilihan mau pakai KI dengan KiO3, tapi mesti hati-hati juga KiO3 tadi nggak mudah ya untuk membuat larutannya. Atau langsung pakai I2. Tapi ada titik-titik kritis yang harus diperhatikan. Saya ini mencari penghapus kok nggak ada ya? Anot di penghapus di sebelah mana? Ini sudah.
saja. Oke ya, kemudian saya lanjutkan lain. Nggak bisa. Yang kedua permanganometri ya, permanganometri dari namanya Anda pasti tahu, berarti ini pasti pakai MN ya, pakai KMNO ya. Jadi permanganometri ini salah satu titrasi redoks yang menggunakan KMNO4 sebagai standarnya. Nah, yang perlu diperhatikan pada permanganometri ini kita punya 3 potensi reaksi yang terjadi, tiga alternatif ya. Dari MnO4 min ya. Kalau asamnya itu cukup sesuai dengan kebutuhan, sangat asam ini ya, kekuatan asamnya cukup kuat, maka yang terbentuk adalah Mn2+. Jadi dia Mn2+. Tapi kalau asamnya moderate, cukupan, sedang gitu ya, dia akan berubah menjadi MnO2 yang mengendap, solid. Ya. Kalau keasamannya kurang, dia akan berubah menjadi MnO4 2-min. Begitu. Nah, kita dimana dari sini kita bisa tahu bilangan Mn itu ada +2, ada +3, ada +4, +6, dan +7. Nah, yang diinginkan di dalam reaksi permanganometri itu adalah yang pertama ini. Ya, tidak diinginkan berlanjut ke sini apalagi ke sini. Ya, jadi hanya reaksi yang pertama. Sehingga keasaman, kondisi asam ini betul-betul menjadi titik kritis. Ya, harus betul-betul pH-nya asam. Nah, indikatornya sebetulnya nggak butuh. Ya, KMNO4 itu bisa berfungsi. Kita tahu kan Anda sudah praktikum bagaimana warna ungu KMNO4 bisa hilang dari ya pink ungu gitu kan menjadi tidak berwarna. Sehingga dikatakan sebagai autoindikator. Karena kita nggak perlu nambah indikator lain, kita bisa terbantu dari warna KMNO4 sendiri. Ini beberapa contoh sampel yang bisa kita uji dengan titrasi permanganometri. Problemnya adalah KMNO4 ini tidak tersedia dalam kemurnian yang memenuhi kriteria sebagai standar. Ya. Sehingga seperti tadi kalau kita pakai I2, kita pakai asam oksalat, maka perlu dibakukan dengan standar primer. Ini beberapa alternatif untuk standar primernya. Nah, prosedur titrasinya ada 2, karena ada tahap pembakuan tadi ya, karena KMNO4 nggak bisa digunakan sebagai primer, maka dilakukan dengan 2 tahap. Nah, pertama pembakuan, tahap kedua adalah penetapan kadar sampel. Ya. Karena ada proses pembakuan, maka perlu melakukan proses pembuatan baku primernya. Oke. Ini contoh beberapa prosedur permanganometri yang ada di Farmakope 6, ya, FI6. Contohnya adalah pada kalium permanganat. Kok kalium permanganat, Bu? Iya, kalium permanganat ini salah satu bahan obat juga ya, sebagai bahan obat. Anda bisa cari di apotek. Kalium permanganat itu mereka bungkus ditimbangi gitu ya, terus serbuknya ditimbang kemudian dibungkus. Lalu dijual nanti. Nah, nanti tugasmu cari, meskipun saya nggak akan nanya ya, tapi coba cari untuk apa kalium permanganat dijual di apotek ya. Pasti untuk obat kan ya, bukan untuk yang lain-lain ya. Contoh yang lain hidrogen peroksida untuk menentukan kadar hidrogen peroksida ya. Hidrogen peroksida ini juga digunakan untuk beberapa sediaan topikal misalnya ya. Ada yang paling gampang dicat rambut gitu ya, kan ada hidrogen peroksida. Oke. Ini beberapa contoh, nanti Anda bisa pelajari sendiri ya. Intinya sama seperti tadi di kompleks iodometri. Metode analisis berikutnya titrasi redox bikromatometri ini menggunakan potasium dikromat K2Cr2O7 sebagai standarnya gitu ya. Dan ada indikatornya. Pakai difenilamin sulfonic acid ya, kalian udah kenal juga ini senyawa ini waktu di kiman awal ya. Difenilamin SO4 yang titik akhir titrasinya berwarna ungu. Nah,
K2CR2O7 ini cukup stabil dalam larutan, kemudian juga mudah kita temukan dalam kondisi murni, sehingga kita bisa gunakan sebagai baku primer langsung, ya, nggak perlu dibakukan lagi. Jenis titrasinya sama, ada langsung dan ada tidak langsung. Ya. Contoh prosedur untuk menggunakan di kromatometri adalah penetapan atau yang kita kenal Rivanol, ya. Rivanol ini Anda bisa cari di apotek juga. Biasanya digunakan untuk antiseptik obat cuci luka, ya, Rivanol. Nah, Anda perhatikan di bawah juga ada kesetaraannya. Ya. Ini jadi yang wajib Anda tahu dan pelajari memang iodometri karena paling banyak di FI ya iodometri ya, tapi metode permanganometri itu juga ada. Nah, yang lain-lainnya Anda yang penting tahu bahwa ada metode selain dua itu. Ya. Kemudian serimetri. Untuk serimetri dari namanya kita sudah bisa tahu kalau standarnya pasti terkait ion cerium. Ya. Ini eh, untuk indikatornya digunakan ferroin, ya, dan ini beberapa senyawa yang bisa ditetapkan dengan serimetri. Bisa juga langsung sebagai standar primer kalau kita bisa mendapatkan yang kemurniannya bagus atau terpenuhi ya, tapi pada kondisi tertentu di lapangan agak susah. Contoh ya, mungkin di luar negeri gampang didapat yang kemurniannya tinggi gitu ya. Tapi di Indonesia tidak mudah. Kadang-kadang kita mesti inden 3 bulan, inden sekian bulan gitu ya untuk bisa mendapatkan dari luar negeri. Nah, pada kondisi seperti itu boleh saja kita menggunakan pembakuan standar primer. Ya. Ya, ini contoh yang ada di Farmakope Indonesia, dan Anda tahu saja gitu ya. Besi glukonat, ferrous glukonat ya. Kira-kira dipakai untuk bahan baku obat apa ya? Besi 2 glukonat ini. Ya, ujian penambah darah ya. Nah, itu salah satu bahan bakunya bisa besi glukonat ya. Oke. Ini dan yang terakhir adalah bromatometri. Dari namanya kita juga sudah tahu pasti ini pakainya ion brom ya, bromat seperti tadi KiO3 gitu ya. Butuh suasana asam aja. Sedangkan indikatornya ini ada beberapa alternatif yang kita bisa pakai, tapi Anda juga ingat kan larutan aqua brom itu warnanya juga ada kan sebenarnya waktu Anda uji adanya gugus benzen gitu kan, waktu ikatan rangkap gitu kan Anda uji pakai aqua brom ya. Nah, itu warnanya kan sebenarnya juga kuning kecoklatan ya. Cuman memang akan sulit kalau tidak dibantu dengan indikator. Cara titrasinya juga sama, ada langsung dan tidak langsung. Jadi Anda baca sendiri ya, ini enggak terlalu banyak. Prakteknya juga tidak banyak kalau di farmakope. Oke, saya rasa itu sebagai materi untuk redox ditambah yang sumber bacaan itu ya, yang kemarin Anda lakukan, Anda baca dan Anda buat summary-nya sebagai bahan untuk UAS. Itu ada yang mau ditanyakan? Saya lupa ya, ini PPT-nya wis tak unggah di Hebat belum ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sudah, Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi saya akan mengeluarkan semua soalnya dalam bentuk MCQ untuk UAS ya dari saya. Tapi ada yang bobotnya sedikit, ada yang bobotnya banyak. Kalau misalnya itu perhitungan kayak tadi tuh ya, apa namanya menghitung kadar misalnya, tentu bobotnya akan lebih banyak. Tapi in prinsip semuanya MCQ. Saya ditugasi Bu Koordinator untuk membuat 30 soal. Jadi siap-siap belajar redox 30 soal ya. Tapi insya Allah tidak sulit. Kalau Anda sudah ngerti tadi konversi persen, kemudian apa namanya normalitas, kemudian memahami konsep kesetaraan, penyetaraan, saya rasa tidak ada masalah. Baik, cukup ya. Kalau begitu
saya bisa akhiri pertemuan malam hari ini. Alhamdulillah. Dan selamat belajar menyiapkan diri untuk UAS. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil yang baik. Untuk presensi ditunggu sebentar ya, saya buatkan QR code-nya. Sambil barangkali kalau masih ada yang mau bertanya. Saya pakai apa ya QR code itu? Ya pakai pakai saya push. Ini kuliah kelas C ya. Sudah 16 ya. Udah 16 berarti sudah absen ya. 16 Desember. Sembilan Desember. Kalian kuliah 9 Desember. Benar ya? Kelas C kan? Analisis kelas C Senin. Ini di Cyber sudah ada 16 tatap muka dan sudah ada absensinya. Jadi saya nggak bisa nambah. Berarti tapi nggak apa-apa sudah tercatat kan berarti ya. Saya cukup. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oh Li, ya, Bu, ya. saya sih bertanya untuk tugas summary itu Ya, dikumpul lewat G Drive saja ya, Bu?